Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Andi Budiman akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran fikih muamalah PCF berbasis inquiry. Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Oke, kita next. Oke, kita lanjut. Di sini ada daftar isinya dulu. Ada 7 poin. Yang pertama ada latar belakang dan urgensi PCF. Kemudian poin kedua ada tujuan pembelajaran berbasis inquiry. Kemudian poin ketiga ada metodologi pembelajaran aktif. Kemudian poin keempat ada implementasi materi fikih muamalah. Kemudian poin kelima ada langkah-langkah pembelajaran inquiry. Kemudian poin keenam ada evaluasi dan hasil belajar. Kemudian poin yang terakhir yang ketujuh yaitu kesimpulan dan rencana tidak lanjut. Oke, kita next. Di sini ada latar belakang dan urgensinya. Jadi, transformasi kurikulum untuk menjawab tantangan ekonomi syariah modern bagi siswa kelas 11 dan kelas 12 melalui pendekatan inquiry. Apa aja sih poin-poinnya? Yang pertama ada adaptasi. Kemudian poin kedua ada tantangan, dan kemudian poin terakhir yang ketiga ada metode. Yang pertama ada adaptasi. Jadi pentingnya adaptasi kurikulum fikih muamalah untuk siswa kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada tantangannya, memahami konsep syariah ekonomi secara kontekstual di era global. Kemudian metodenya ada kebutuhan metode pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan. Oke, selanjutnya ada tujuan daripada pembelajaran inquiry. Jadi tujuannya itu adalah mendorong berpikir kritis dan mandiri. Jadi pendekatan ini meningkatkan pemahaman mendalam melalui proses penemuan mandiri untuk membangun kesadaran etis dalam transaksi ekonomi sehari-hari, khususnya dalam memecahkan masalah muamalah sesuai prinsip Islam. Untuk fokus pembelajarannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada kritis, kemudian ada mandiri, kemudian ada etis. Kritis yaitu pemecahan masalah, kemudian mandiri proses penemuannya, kemudian yang etis yaitu syariahnya. Kemudian selanjutnya ada metodologi aktif. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada simulasi dan diskusi. Jadi penerapan diskusi kelompok dan simulasi transaksi syariah guna meningkatkan keterlibatan siswa secara praktis dalam materi muamalah. Kemudian poin keduanya ada transformasi peran. Jadi strategi pelibatan penuh siswa dengan mengubah peran guru dari sekedar sumber informasi menjadi fasilitator eksplorasi mandiri. Next, kemudian ada implementasi materinya. Di sini ada integrasi nilai keadilan dan kejujuran dalam praktek ekonomi modern melalui analisis perbankan dan asuransi syariah yang komprehensif. Jadi ada 3 poin. Yang pertama ada cakupan materi, kemudian poin kedua ada analisis kasus, kemudian poin ketiga ada fokus utamanya. Di cakupan materi yang pertama ada jual beli, kemudian ada khiyar, dan ada akad-akad modern. Kemudian ada analisis kasusnya. Yang pertama ada dunia perbankan dan asuransi syariah. Di fokus utamanya yaitu nilai keadilan dan kejujuran ekonomi. Kemudian apa aja sih langkah-langkah inquiry? Jadi langkah-langkah inquiry yang pertama ada fokus pembelajarannya dulu. Jadi siswa secara aktif melakukan pembahasan masalah dan pengumpulan data secara mandiri untuk membangun pemahaman mendalam tentang prinsip ekonomi Islam. Target capaiannya yaitu analisis kritik, kemudian metode datanya yaitu verifikasi fakta. Kemudian ada rumusan masalahnya. Jadi identifikasi isu utama dan pengumpulan data awal oleh siswa dalam konteks muamalah. Kemudian ada verifikasi umumnya. Jadi proses analisis data lapangan terhadap landasan hukum
muamalah yang berlaku. Kemudian ada sintesis data. Di sini ada menyusun temuan menjadi kesimpulan logis berdasarkan fakta dan dalil yang ditemukan. Kemudian presentasi hasilnya yang terakhir yaitu pemaparan kesimpulan akhir di depan kelas untuk diskusi dan validasi bersama. Oke, poin terakhir ada evaluasi dan hasil belajar. Jadi di sini ada metode penilaian autentiknya. Jadi strateginya ya diterapkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi fikih muamalah secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif siswa pada fase F secara sistematik. Fokusnya yaitu kompetensi utuh, kemudian targetnya itu siswa fase F. Kemudian ada berpikir kritik Islami. Jadi penggunaan berpikir kritis Islami dalam model inquiry menjadi indikator keberhasilan utama yang meningkatkan kualitas dan kedalaman hasil belajar siswa. Model inquiry-nya yaitu hasil kualitas tinggi. Kemudian ada peningkatan kognitif dan afektif. Di sini ada integrasi metode inquiry dalam mata pembelajaran fikih bertujuan mengoptimalkan perkembangan intelektual serta pembentukan karakter siswa yang religius dan etis. Next, kita ke poin terakhir yaitu ada kesimpulan, strategi, tindak lanjut. Jadi model inquiry terbukti efektif meningkatkan pemahaman konsep fikih muamalah di fase F secara signifikan melalui integrasi pembelajaran aktif yang mendalam bagi siswa madrasah. Jadi fokus utamanya yaitu penerapan metode berbasis penelitian, mendukung penguasaan materi ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan relevan dengan zaman. Kemudian ada efektivitas modelnya yaitu peningkatan signifikan pada pemahaman dasar siswa terhadap konsep muamalah kontemporer. Di sini ada materi kontekstual yaitu pengembangan kurikulum jangka pendek difokuskan pada simulasi transaksi ekonomi syariah nyata. Kemudian ada komitmen kualitas transformasi pendidikan agama melalui standar pedagogi modern di seluruh jenjang madrasah. Kemudian ada penentuan berkelanjutan. Jadi evaluasi berkala terhadap implementasi inquiry untuk menjamin mutu lulusan yang kompeten. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.